Mendaki gunung memang tidak terlepas dari cerita horor yang kerap sekali dialami para pendaki. Berbagai kejadian aneh dan mistis memang sudah tidak asing lagi bagi mereka yang mencintai hobi mendaki gunung ini. Dan hampir semua para pendaki pasti pernah mengalami kejadian mistis di saat pendakiannya. Seperti kisah horor yang dialami seorang pendaki cantik bernama Tasya. Dikabarkan bahwa Tasya mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata di saat mendaki Gunung Lawu. Bahkan, salah satu teman Tasya sempat kesurupan arwah pendaki yang meninggal di Gunung Lawu. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi, kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki cantik asal kota Jakarta Pusat nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Kak Tasya. Halo Bang, selamat malam. Apa kabar nih Kak Tasya? Kabar baik. Dari Pademangan Orek ya? Apa bukan? Pademangan aja. Pademangan aja bukan dari Iya. Pademangan Orek apa tahu telur gitu bukan ya berarti ya? Enggak. itu kalau itu Pademakan ya. Macam tak betul je budak ni. Itu pada makan. Kalau ini Pademangan Jakarta Pademangan. Utara ya. Iya, Jakarta Oke. Utara. Nah, sehat nih ya. Sehat. Sibukannya lagi apa sekarang? Sibukannya lagi sambil kerja aja sih. Oh, sambil kerja. Iya. Nah, pada segmen momen kali ini pengen menceritakan tentang pendakian di gunung mana? Di Gunung Lawu, Bang. Di Gunung Lawu. Iya. Pada tahun Tahun 2021 bulan Agustus. dan pastinya banyak banget ya teror-teror yang dialami oleh lu dan teman-teman pendakian pada saat Iya. ini. Oke, kita skip dulu nih. Kayaknya ini gokil nih. Membuat bulu kuduk-kuduk merinding apa gimana gitu kan. Oke, nah, lu simak video ini sampai habis teman-teman semua karena Kak Tasya ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi awalnya itu gua naik ke Gunung Lawu karena pas bulan Juni kalau nggak salah apa Juli gitu, gua sempat naik gunung ke Gunung Semeru. Itu ikut open trip. Nah, gua kenal sama salah satu cewek gitu kan. Nah, seminggu kemudian si temen gue ini ngechat gua, ngajakin ke Ana ke Lawu yuk, kita lewat Candi Ceto. Ini komunitas aku lagi ada share course gitu, mau ke Gunung Lawu karena sikut yuk temenin aku gitu. Akhirnya karena emang pengen kesana juga kan, akhirnya gue ikut. Singkat cerita, udah hari H nih. Hari H gue berangkat dari rumah ke Cipondoh, meponya di Cipondoh gitu. Gue dari rumah sekitar jam 4, karena kan katanya jam 5 itu udah pada prepare mau jalan. Ternyata sampai di sana itu baru jalan sekitar jam 7 malam. Oke, ngaret ya? Iya, ngaret. Nah, udah jam 7, karena kita share cost, kita akhirnya naik bis gitu kan, udah disewakan sama pihak share cost-nya. Kita jalan ke Karanganyar sampai di Pasar Kemuning. Jadi Pasar Kemuning itu kita parkir bisnya di sana, terus kita langsung pindahin barang-barang kita naik mobil pick up gitu. Karena kalau kita ke Candi Ceto itu bis itu nggak bisa lewat, Bang. Karena Nggak boleh aksesnya lewat. Iya. kecil ya? Iya, jalannya kecil, terus bisa diomelin sama warganya juga katanya. Akhirnya kita udah pindahin barang ke mobil pickup itu, sampailah kita di BSM Candi Ceto itu sekitar jam setengah 9 lewat, jam 9 lewat, sorry, pagi, ini pagi ya. Kita akhirnya istirahat dulu, sambil makan dulu lah gitu, prepare packing ulang lagi, apa aja yang masih ada yang kurang.
dan sekitar jam 11 kita udah jalan nih, udah mulai jalan lah. Jadi pertama kita briefing dulu sekalian di absen, karena pas itu rombongannya 27 orang. 27 orang kita naik bareng semua. Jam 11 kita udah prepare lagi, kita doa sama yel-yel, langsung kita jalan lagi. Nah, udah jalan sekitar sampai di Candi Ketek ya, kalau nggak salah. Di Candi Ketek kita sempet ini dulu simaksi ulang. Pokoknya jadi Candi Ketek sebelumnya tuh masih ada pos simaksi, kita simaksi ulang. Kita akhirnya jalan lagi, udah sempet foto-foto juga di tangga itu, sama sempet foto-foto juga di gerbangnya selamat datang. Itu sampai kita akhirnya sampai pos 1 masih belum ada apa-apa. Pos 2 juga lewat. Pos 3 kita sampai di sana itu sekitar jam 5. Tapi kita sempat ngebreak dulu di situ, masak sampai maghrib. Abis maghrib kita baru jalan lagi. Karena pas itu udah kemalaman juga, udah hampir jam 7-an kita masih di trek. Jadi tim memutuskan untuk ngecampnya itu di pos 4 dengan sangat terpaksa. Karena posisinya waktu itu banyakan cewek bang, jadi yang cewek-cewek itu udah pada capek juga gitu, karena udah kemalaman juga, udah jam 7-an. Jadi kita nyampe di pos 4 itu sekitar jam 8 malam. Kita terpaksa buka tenda di situ. Kadang kan kalau kita mau ngecamp di pos 5 Bulak Peperangan itu masih jauh banget. Takutnya pasti kena tengah malam. Sebenarnya di pos itu kalau kata warga sekitar sama pihak base campnya juga tuh, kita nggak boleh ngecamp di pos 4 bang. Emang udah ada larangannya gitu. Tapi karena terpaksa, bukan kita mau ngelanggar larangannya gitu. Karena keadaan aja gitu. Iya, karena keadaan. Akhirnya kita istirahat. Udah istirahat. Nah, kebetulan gue setenda itu berempat orang. Kita cewek semua. Nah, salah satu itu temen gue yang cewek yang ngajak gue ke Lau bareng itu. Gue setenda sama dia. Terus sama satu temen gue ini yang kesurupan nanti itu, yang bakal gue ceritain. Nah, pas di camp itu gue sempet udah tidur pules, lumayan pules gitu, sekitar jam 2 atau jam 3 subuh gitu kebangun. Padahal yang awalnya itu gue ngerasa padahal nggak terlalu dingin gitu bang, tapi tiba-tiba berubah jadi kayak dinginnya tuh bener-bener beda banget. Gue sempet kebangun, gue pikir teman-teman gue ini tidurnya tuh pada pules semua gitu, pada nggak ada yang gue bangun, tapi ternyata si ini dia nggak pules tidurnya. Jadi dia cerita pas turun itu, dia nanya pertama, Kak Anas yakin gitu, Kak Anas yakin kebangunnya itu karena kedinginan? Iya yakin gitu kan. Ternyata dia itu nggak tidur pules bang. Dia itu ngelihat awalnya itu tuh dari luar pintu tenda dia ngelihat ada sosok berbulu hitam gitu, mukanya kata dia tuh serem. Awalnya dia di depan tenda, terus tiba-tiba tuh di depan muka gue bang, kata dia. Pas gue lagi tiduran gitu kan, masih tidur tuh posisinya, tiba-tiba dia di deket muka gue begini bang, di depan gitu. Gue nggak tahu sih ya, karena posisinya kan gue tidur dan gue juga bukan anak indigo juga gitu kan. Pas turun itu pun gue kaget nggak dengar cerita kayak gitu. Jadi intinya itu pas dia tanya kan, Kak Anas kedinginan, kebangun karena kedinginan gitu kan. Iya gitu. Ternyata mungkin kebangun karena ada sosok itu yang hampir nempel ke muka. Jadi pas gue tidur, gue kan sempet refleks kebangun gitu. Jadi pas gue bangun bang, si sosok ini di depan muka gue itu tuh dia tiba-tiba langsung hilang gitu. Sempet hilang. Oke, udah gitu karena gue sempet kedinginan bangun, gue pikir masih kedinginan biasa gitu kan, awalnya nggak tahu tuh kalau ternyata ada sosok itu kayak gitu. Nah di belakang tenda gue masih ada tenda, beberapa anak-anak rombongan gue gitu yang masih pada bangun ketawa-ketawa gitu. Gue sempet minta jaket pinjem gitu, ada yang kasih satu. Akhirnya gue coba tidur lagi, bangunlah gue sama rombongan itu jam 6 itu udah bangun, katanya jam 7 udah mau summit gitu kan. Oke, kita prepare, masak-masak, sarapan gitu. Karena sampai jam 7 itu masih belum pada jalan gitu, masih belum pada selesai. Karena takut kesiangan juga kan, summitnya kan masih jauh ya. Ini sih kita niatnya tuh nggak ada niat buat ninggalin kelompok juga gitu. Karena takut kesiangan dan takut kemalaman juga, akhirnya gue sama 5 orang naik duluan ke puncak gitu.
Kita lanjut jalan sampai di Bulak Peperangan itu sekitar jam 11 siang kalau nggak salah sih. Jam 11 sampai jam 10 gitu, lupa. Itu kita kelaparan sih, gue berlima ini sama teman-teman gue ini kelaparan. Karena posisinya awalnya kita pikir itu di atas ada warung. Ternyata warung itu cuma di Mbok Yem doang. Persediaan air pun udah habis tinggal dikit gitu. Akhirnya kita sampai minta sama pendaki yang baru turun gitu kan, minta air gitu, sama ada sih yang kasih gitu, dikasih nutrisari gitu, kita bikin lah akhirnya sama air. Kita lanjut lagi sampai di Pasar Setan itu sekitar jam 11:30 kalau nggak salah sih, 11:30. Itu pas gue jalan di arah Pasar Setan kan sempet ngeliat nih, tinggal berdua sama salah satu rombongan, sempet jalan berdua, yang lain udah di depan gitu, mungkin udah nyampe di Mbok Yem duluan gitu, karena kita emang posisinya kepencar-pencar kan. Udah ini kita jalan di Pasar Setan, gue ngeliat ke kanan karena waktu itu sambil ngevlog juga kan. Kita permisi sama ada mas-mas lagi nyusun batu gitu. Itu kalau kata orang-orang ya mereka itu lagi ritual buka gerbang ya, tapi nggak ngerti juga, katanya seperti itu gitu. Kita karena kita tamu jadi kita tanya gitu, iseng nanya, mas maaf mau tanya, ini kalau kita mau ke warung Mbok Yem arahnya kemana ya gitu. Ditunjukin sama dia, oh mas sama mbaknya ke arah sini aja gitu, dan ini udah tinggal lurus aja sama belok ke kiri gitu kalau nggak salah. Karena kan kalau di Pasar Setan itu kan emang percabangannya banyak, kita takut salah jalan juga kan. Akhirnya kita sampai di Mbok Yem itu sekitar jam 12 siang, karena kita udah lapar juga. Akhirnya kita makan pecelnya Mbok Yem dulu di situ. Sampai jam 12:30 siang kita baru selesai semua istirahat. Kita naik lagi ke puncak yang Hargo Dumila. Itu sampai di puncak Hargo Dumila jam 1 siang. Kita lumayan lama juga sih Bang di puncak. Terus rombongan kita yang di bawah itu juga belum pada sampai-sampai. Akhirnya sekitar jam 2 siang atau jam 2:30 itu kita turun lagi ke Mbok Yem. Ternyata mereka masih ada yang mau ke puncak lagi. Akhirnya kita nunggu lagi gitu sampai jam 4 sore itu, karena udah pada turun semuanya. Akhirnya kita semua memutuskan untuk turun lagi ke pos 4 karena udah kesorean banget kan. Kita rencana mau packing dulu, rapi-rapi lah semua, langsung mau turun niatnya ke bawah. Oke, akhirnya kita udah turun dari Mbok Yem itu sekitar jam 4 sore. Kita sampai lagi di pos 4 itu sekitar jam 5 lewat, hampir jam 5:30. Karena gue sampai duluan sama beberapa teman-teman gitu. Kita udah selesai packing, termasuk gue udah selesai packing, udah tinggal diangkat doang gitu, tinggal nunggu yang anak-anak lain yang di belakang. Itu sekitar sampai sekitar jam 6 sore, udah hampir maghrib. Udah maghrib sih sebenarnya ya. Iya, udah maghrib jam 6 itu posisi gue lagi makan tiba-tiba tuh, karena posisinya gue di shelter Bang, sisanya ada yang di luar. Gue lagi makan, gue kaget tiba-tiba yang setanda sama gue ini, dia tuh teriak gitu, teriaknya kenceng banget gitu, terus nangis juga. Gue kaget, refleks, gue pikir kenapa gitu, gue kepo, akhirnya gue keluar Bang. Ternyata pas gue samperin itu si ini kerasukan gitu. Karena gue juga nggak ngerti gitu kan, mereka dibaca-bacain apa gitu, pokoknya dikeluarin gitu. Dan posisi gue juga udah nggak enak banget, rasanya udah kayak gue udah pengen turun pokoknya gitu, perasaan gue udah nggak enak. Karena gue nggak ngerti juga, karena gue non muslim, jadi mereka ngebacain doa-doa apa gitu, gue bener-bener nggak tahu, nggak nyimak. Dan di situ pun posisinya emang jalannya agak sempit ya. Jadi gue memutuskan balik ke shelter, takut takut crowded aja gitu, ramean di situ, karena nggak ngerti juga buat apa gitu. Oke, gue sempet nunggu, akhirnya dia udah sedikit sadar gitu, pingsan. Pertama dia pingsan dulu gitu, terus dibopong ke shelter. Itu kita nungguin sampai sekitar jam 7 malam. Nah, jam 7 malam akhirnya dia sadar gitu, udah bisa jalan lagi gitu, udah oke buat turun. Awalnya dipikir kita udah bisa nih buat lanjut turun gitu, tapi tiba-tiba tuh pas mau turun jalan, feeling gue tuh kayak ini bakal trouble lagi gini. Entah gue kesuggest apa gimana gitu,
mungkin bisa juga kesuggest gitu apa gimana ya. Pokoknya feeling udah ini bakalan trouble lagi nih kayaknya nih. Kita sampai di pos 3, ternyata bener bang, trouble lagi. Dia masuk lagi, ditaruh lah di warung. Posisinya waktu itu warung rame, tapi bukan rame sama pendaki, ramenya itu sama warga lokal, mungkin sama ini penjaga warungnya gitu. Mereka kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu. Nah karena yang kemasukan ini dia ditaruh di dalam, dibantuin lah sama warga gitu, sisanya itu di luar. Nah gue duduk, kan jadi di pos 3 Lau itu kan sebelah kanan itu dia warung. Kalau kita arah turunnya ini warung, dan ada kayak tangga batu gitu, batu apa tangga tanah gitu, tangga tanah. Nah gue duduk, gue sempet celingak-celinguk gitu kan bang. Di belakang shelter ini sampingnya ada pohon sedikit gitu. Di situ gue ngelihat sosok 2 bang, ngelihat 2 sosok. Itu sosoknya kayak pocong, tapi kayak bukan pocong gitu, cuman gimana ya, pocongnya itu gede gitu bang. Pocongnya gede, terus sama sosok berbulu tinggi, gede gitu, matanya pun merah, dia sebelahan gitu. Oh ya, sama itu yang pas tadi masih di pos 4 itu yang lagi trouble, itu ada satu temen gue lagi berdiri di tengah jalur sini. Itu gue kan ngeliat dari arah shelter ya, kan dari arah shelter itu kan masih kelihatan gitu. Itu gue ngeliat ada sosok putih, rambutnya dia panjang tapi ketutupan mukanya, jadi dia jalan kayak ngambang gitu ke arah dia berdiri, teman gue ini berdiri, dia nyamperin gitu bang, tapi pas udah deket itu tiba-tiba hilang gitu aja. Nah ini gue balik lagi ke yang pas di pos 3. Nah di pos 3 karena udah trouble ini nggak keluar lah gitu, nggak ngerti di dalam diapain gitu, pokoknya emang lama banget gitu kan. Terus ada bapak-bapak keluar, entah penjaga warung atau warga sekitarnya gitu. Ada yang tanya begini, ini siapa ya, ada yang bawa jimat gitu. Kalau ada yang bawa jimat, ngaku aja mending. Soalnya trouble-nya sampai kayak gini. Kenapa sampai kayak gini? Tapi posisinya ini bukannya kita mau nuduh ya, atau apa gitu. Karena kan ditanya kayak gitu. Nah, tapi rombongan gue itu ngakunya nggak ada bawa apa-apa gitu. Kita naik bener yang tujuannya baik lah pokoknya kayak gitu. Karena kita emang nggak ada yang bawa, akhirnya selang berapa menit gitu si bapak-bapak itu keluar lagi. Kita akhirnya dikasih tahu sama si bapak itu, kalian sisanya turun aja, 21 orang turun. Tapi yang stay di sini itu nggak boleh ganjil. Kalau turun ganjil nggak apa-apa. Jadi di atas harus genap, ada 6 orang lah pokoknya ditinggal di atas. Akhirnya sisanya itu kita memutuskan untuk turun karena udah malam banget. Waktu itu udah jam 8 malam sih bang, udah jam 8 malam. Dan si bapak-bapaknya itu tuh ngasih kita 2 dupa gitu, 2 dupa. Nanti kalau udah di pos 2, kalian semua jangan berhenti di sini, di pos 2 maksudnya. Dupa ini langsung aja ditancapnya di rumah sajen itu yang warna hitam. Kalau kita turun itu adanya di sebelah kiri, pas banget. Jadi udah sampai nih di pos 2. Oke, kita sekitar 2 jam kalau nggak salah sih, dari pos 3 ke pos 2 itu 2 apa 1 jam sih. Waktu itu udah nggak lihat jam bang, pokoknya udah bener-bener udah malam banget. Yang niatnya itu cuman ngecamp 2 hari 1 malam jadi 3 hari 2 malam gitu, karena trouble ini. Akhirnya kita udah sampai di pos 2. Waktu itu rombongan yang di depan gue itu, jadi posisi gue tuh di ketiga. Posisi gue ketiga, di depan ada 2 orang lagi, yang satu yang nuntun jalan lah gitu. Itu dia yang pegang dupanya. Kita udah sampai di pos 2 langsung ditancepin sama dia, dan kita pun langsung jalan. Tapi di belakang itu kita sempat diem sedikit gitu. Mungkin karena di depan kan nggak gitu kelihatan ya, mungkin karena agak susah kali nancepinnya gitu, jadi sempat berhenti. Dari belakang diteriakin, "Woi, ayo udah buruan jalan, jangan lama-lama di sini. Tadi kan katanya nggak boleh berhenti di pos 2 gitu." Ya udah, akhirnya kita turun lagi. Nah, dari pos 2 ke pos 1 itu nggak ada apa-apa sih, tapi emang kita udah capek semua gitu, terus nggak ada pendaki yang naik juga gitu, ataupun pendaki yang turun. Bener-bener rombongan kita aja bang. Nah, dari pos 1 mau ke arah base camp, ke arah pos Simaksi lah.
Kalau Simaksi kan kita pas naik itu nggak kita kan ngelewatin yang tangga hitam itu, tapi ini kita sama sekali nggak ngelewatin semuanya pas turun. Terus dari pos 2 ke pos 1 itu kita rasanya kayak diputer-puter di situ bang, lama banget. Soalnya pas naik itu kita kan paling cuman waktu itu dari jam 11 sampai jam 8 malam sampai di sana. Itu kan naik biasanya kan emang lebih lama, tapi ini kan kalau turun pun kita juga nggak berhenti kan, karena si bapaknya itu juga minta kita berhentinya jangan lama-lama, 2 menit aja berhenti break gitu langsung jalan lagi. Kita udah sampai di base camp itu sekitar jam 2:30 subuh. Pas lihat jam itu ada beberapa pendaki sih di situ. Terus ternyata ini tuh dia nyambung sama ini. Gue lupa cerita sih bang. Jadi gue ke Lawu ini awalnya tuh niatnya tuh mau ngikut open tripnya temen, tapi karena hari H-nya itu dia beda 1 hari sama gue gitu, karena yang pas jadwalnya dia gue masih kerja, jadi gue nggak bisa ikut. Akhirnya gue ikut yang share kos sama temen gue yang lain gitu. Sempet ketemu sama dia itu di Mbok Yem, kita sempet nyapa, dia juga sambil ngevlog. Nah ternyata dia itu belum pulang, masih di bawah gitu. Tapi dia baru cerita itu setelah gue udah pulang. Dia ngechat gue gitu bang, dia cerita. Ternyata itu tuh dia sempet nyambung sama rombongannya temen gue ini bang, yang ketemu di Mbok Yem itu. Karena mereka kan habis kayak konten horor gitu, nggak tahu gimana ceritanya. Dia cerita, ternyata tuh ada yang ngikut di rombongannya mereka gitu. Sosok itu mungkin masuk ke temen gue ini gitu. Jadi pas kejadian itu emang ada beberapa rombongan temen gue ini ngebantuin juga buat netralisir gitu kayaknya. Udah itu dia kayaknya sempat masuk juga sih yang ini, yang temen gue rombongannya temen gue itu, tapi nggak tahu juga karena gue di shelter gitu kan. Dia ceritanya sih kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, kebawa lah gitu. Yang ikut tuh ke bawah, terus mungkin karena kondisinya agak dingin, terus dia juga jadi bengong, si rombongan gue yang kemasukan ini, jadinya dia pindah gitu. Ada kemungkinan dia pindah. Nah terus pas turun itu juga rombongan gue ini cerita sempet diajak komunikasi, ternyata dia nyebutin namanya, gue nggak bisa sebutin di sini sih namanya. Pokoknya arwahnya dia itu masih ada di sana, masih gentayangan gitu. Dia sempet gue tanya juga sih pas turun sama temen gue yang lain lah gitu kan. Pas turun itu gue bikin status ya di WhatsApp itu, upload foto gue di Lawu itu. Dia tanya, lu lihat apa di sana? Karena kan captionnya waktu itu Lawu kamu indah tapi mistismu nyata gitu. Nah di komen lah sama dia, lu lihat apa di sana? Gue cerita dong ini gitu. Nah karena dia indigo artis gitu, gue iseng tanya, kepo juga kan. Kemarin komunikasi gini nih, dia nyebutin namanya ini, lo tau gak ini dia siapa gitu, mungkin dia bisa terawang lah gitu. Oh namanya ini, dia meninggal karena hipotermia dan rohnya dia itu masih di sana. Dia ceritanya gitu. Jadi ya itu percaya nggak percaya sih emang. Berarti yang temen lu yang kemasukan ini salah satu arwah pendaki yang pernah meninggal di Gunung Lawu ya? Ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan. Ya? Iya ada kemungkinan. Dan ya namanya jin sih bisa berubah-berubah sih, kita juga nggak tahu kan kayak gitu. Iya. Iya. Ya lanjut. Nah kita lanjut lagi pas udah di base camp. Ini gue udah di base camp. Mereka itu yang sisanya bernama orang ini turun sekitar jam 11 siang. Jam 11 siang mereka turun, akhirnya kita seneng dong, sampai teriak, sampai ketawa-ketawa, seneng gitu lah pokoknya. Si ini udah sadar lah, udah biasa lagi gitu, udah nggak yang kayak semalam. Tapi masih ngeganjel nih sama gue, satu pertanyaan ke mereka gitu, lo orang tadi pas turun ngelewatin tangga hitam itu nggak gitu, tangga hitam yang kayak Bali itu. Mereka bilang kita ngelewatin kok gitu. Kok kita nggak ngelewatin ya gitu, dalam hati gue gitu kan, rombongan gue. Nah itu udah turun itu akhirnya kita
pulang sempet trouble di masalah transport juga sih. Jadi kita kan jam 12 sampai jam 1 gitu udah mulai turun lagi kan ke bawah ke pasar Kemuning itu tempat parkir bisnya. Karena trouble di transport, kita akhirnya baru jalan pulang ke Jakarta itu jam 5 sore sih Bang. Oke, sampai sini lagi mungkin subuh ya itu? Iya, sampai sini lagi subuh. Sampai di Cipondo lagi. Jadi gue baru sampai pulang ke rumah itu sekitar jam 7 jam 8-an sih baru nyampe lagi di rumah. Jadi total perjalanan dulu ini dari Pademangan sampai ke sana sampai balik lagi itu memakan waktu kurang lebih berapa hari itu? Jatuhnya jadi 4 hari 3 malam. Oke. Ya, jadi gue berangkat Jumat baru sampai itu Senin pagi. Wah. Niat awalnya itu kan kita pulang hari Minggu ya, tapi kita karena ada trouble kayak gini jadi itu, jadi kita lama di nggak bisa maksain sih kalau gitu. Iya, nggak bisa maksain. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke nih, Gunung Lau, kamu itu indah ya dan mistismu nyata ya. Iya Bang, bener Bang. Dan lu ngerasakan sendiri langsung tuh kayak gitu kejadian-kejadian yang ya mungkin ya nggak kasat mata kayak gitu lu bisa ngeliat walaupun lu bukan indigo tadi lu bilang ya. Iya, mereka nampak semua gitu. Oke. Jadi apapun ada. Emang gua nggak ngelihat semua apapun yang ada di sana. Tapi yang nampak di gua itu tuh ya 3 sosok itu. Mungkin satu yang tadi gua bilang Bang, yang teman gue berdiri ini yang disamperin sama rambutnya putih itu ya? Iya, rambutnya panjang, putih. pakai gaun putih gitu. Dia ngambang gitu kakinya, jalan ke arah dia pas lagi berdiri. Tapi pas udah mau sampai, itu sosok tiba-tiba ngilang. Dan ngilang juga gitu aja. Gue jadi kayak apaan tuh, kaget gitu kan. Tapi emang bener-bener kelihatan kalau sosoknya itu tuh sosok cewek gitu. Karena ketutupan rambutnya bener-bener panjang gitu. Dah kita sebut aja itu mungkin kuntilanak ya. Iya. Jadi ya kayak gitu ya emang. Jadi kalau menurut detail-detail yang lo jelasin itu ya kuntilanak gitu kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi paket lengkap lah, ketemu Mbak Kunti, ketemu Poci, sama ketemu Genderuwo itu ya. Om Uwo itu. Om Uwo ya. Iya. Nah, lu kan sempat ngeliat di shelter 3 ya, di pos 3 nih ya. Iya, di Lu pos sempat 3. ngeliat pocong sama genderuwo yang berdiri sejajar nih. Dan dia nggak berjauhan gitu, mungkin deket, Nggak dempet berjauhan, gitu. jadi kayak sebelahan gitu aja Bang. Oke. Gue sempet ngeyakin diri gue sendiri, oh gue salah lihat nih. Gue sempet madep lagi ke depan kan, karena posisinya kan dia ada di kanan gue gitu. Gue lagi duduk gitu. Sampai gue senterin Bang, gue nengok lagi ke kanan, ternyata mereka masih ada. Berarti gue nggak salah lihat gitu. Oke, kayak mungkin kayak semacam nungguin sesuatu nih yang ada di dalam. Iya mungkin. Shelter itu ya. Karena di dalam itu kan ada rombongan gue yang lagi dinetralisirin dan gitu. lagi kesurupan itu dan Iya. tadi juga sempat warga sekitar atau penjaga warung ya sempat katanya ngomong siapa yang bawa jimat di sini. Iya. Iya kan? Ada yang tanya seperti itu. Mungkin dari berapa tadi? Berapa 27 orang. 27 orang itu mungkin salah satunya ada yang membawa. Ya. Kita nggak tahu gitu, bukannya kan, ya? Bukannya mau nuduh, tapi mungkin karena mereka orang sana lebih paham sama kejadian yang seperti itu gitu kan. Bukan kita mau nuduh, mungkin ada yang bawa tapi nggak berani untuk mengakui gitu. Dan itu pun udah dipantau sama 2 makhluk ini ya, pocong sama genderuwo ya. Iya, udah kayak dipantau. Mungkin kalau menurut gua kalau kita naik gunung bawa jimat itu memiliki daya tarik tersendiri sih kalau kayak gitu. Jadi makhluk-makhluk kayak gitu tuh, iya makhluk-makhluk kayak gitu tuh kayak ketarik buat ke situ mungkin. Iya. Tapi lu nyesel nggak nih naik gunung dengan 1000 gangguan yang kayak gitu tuh? Enggak sih, jadi justru itu ngebuat gue harus lebih berani lagi gitu. Kalau tujuan kita naik itu baik, kita pasti nggak akan pernah bisa nggak bakal digangguin sama dia. Mungkin gangguannya nggak akan parah gitu. Kalaupun emang digangguin, kita kan tamu. Yang penting kita harus bisa menjaga sikap aja sih. Oke, yang penting sopan. Yang penting sopan gitu. Tapi kalau misalkan emang ada kejadian yang di luar nalar, mungkin ada sesuatu gitu. Karena mereka pun pasti nggak akan terusik kalau kita nggak melakukan hal-hal yang inilah. Yang aneh-aneh lah ya. Iya. Nah sama satu lagi nih, kan tadi sempet ngobrol sama yang kesurupan ini ya. Iya. Dengar atau yang tadi lu bilang nih, bahwa saja temen lu ini ada yang kesurupan arwah pendaki yang meninggal di Gunung Lau ya. Iya. Dan katanya itu meninggalnya karena hipotermia. Berarti bukan yang kita maksud bukan yang beberapa tahun lalu hilang di Gunung Lau ya, bukan itu berarti ya. Bukan. Beda lagi. Beda Ya? lagi. Oke. Lu bisa jelasin lagi nggak sih
apa maksud dari omongan yang warga warung itu sama apa sih kalau kayak gitu kalau kita ngobrol sama makhluk gitu? Komunikasi ya. Iya. Gue nggak tahu pastinya gimana karena kan posisinya gue itu di shelter. Gue juga nggak ngerti itu dikeluarin yang gimana karena pakai bacaan agama muslim gitu. Karena gue nggak ngerti dan posisi tempatnya juga sempit. Takutnya kan jadi kayak yang nggak berkepentingan jangan di sinilah gitu. Ya. Biar nggak gerah ya gitu ya, biar nggak pengap gitu ya. Iya, biar nggak terlalu pengap juga dan mungkin takutnya ini malah jadi pindah gitu kita. Oke. Dan akhirnya sebagian rombongan lu tuh diturunin semuanya, termasuk lu yang turun pertama ya? Sebenarnya nggak disuruh gitu sih, tapi karena mungkin kesadaran mereka sendiri juga karena emang kan sempit juga takutnya kan malah jatuh gitu kan. Iya, takutnya jatuh. Jadi sebagian ada yang masak gitu, ada yang udah dirapi-rapi gitu. Kita tetap ngelakuin ini aja packing ulang gitu. Karena udah malam juga kan. Jadi nggak semuanya benar-benar pantau si ini gitu yang ngemasukkan itu. Jadi benar-benar orang yang paham aja gitu, yang keluarin lah gitu. Berarti ini 2 kali kemasukan ya teman ya? Iya, 2 kali. Dan mungkin bisa kita katakan makhluknya ini sama yang di pos 4 juga. Mungkin sama ya, soalnya kan gue juga nggak tahu pastinya gimana gitu. Mungkin sama atau beda, kita nggak tahu. Karena pas di pos 3 itu kan kita nggak tahu apa-apa gitu. Semuanya di luar, jadi yang di dalam itu cuman yang ini aja gitu, yang paham-paham aja gitu. Oke. Nah sama satu lagi nih, kan lu sempet tertidur pulas ya, dan temen lu ini kebangun, mungkin ngeliat salah satu sosok yang menurut gua ya itu mungkin genderuwo yang dia lihat itu di depan tenda. Tapi dan bedanya mukanya itu serem gitu kata dia sampai takut. Sampai takut gitu. Seremnya itu bisa temen lu ngejelasin lagi sih atau bentuk matanya kayak gimana, apa bentuk dia cuma bilang mukanya itu serem, aku sampai takut banget, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia coba buat tidur lagi, akhirnya dia tidur. Nah dia baru cerita itu pas udah turun gitu. Ternyata sosoknya itu serem. Nah kalau sosok itu sendiri pun gue benar-benar nggak ngeliat gitu, itu pun kaget pas dia cerita kayak gitu, kok bisa apa yang diincar dari gue gitu. Nah sama satu lagi kan pas teman lu ngeliat kebangun ini kan, dan sosok itu ada di depan muka lu mungkin ya? Pas lu lagi tidur ya? Pas lagi tidur. Posisinya kan rebahan, ya di depan muka gitu. Nah pas nggak ngerti gimana, ya pokoknya gue kan bangun, refleks bangun gitu kan. Jadi dari tiduran langsung duduk gitu, nah tiba-tiba dia ngilang katanya. Dan temen lu masih ngelihat itu? Masih ngelihat, katanya langsung hilang gitu. Akhirnya karena dia takut, dia tidur lagi gitu. Gue nggak tahu, ternyata dia tuh sadar gitu, bangun. Gue pikir gue doang yang bangun, karena pas gue kebangun itu gue ngeliat ke kanan gue, ke kiri, karena posisinya gue di pojok gitu kan. Jadi 3 orang di situ. Oke, dan lu mungkin kapasitas tenda 4/5 ya? 4 orang ya? Itu 4 orang sih pas. 4 orang dan perempuan semua? Perempuan semua. Dan tadi lu bilang kan bahwa saja pendakian ini tuh share cost ya? Iya. Dan lebih banyak diminati sama pendaki perempuan? Iya, banyakan perempuannya. Daripada laki-lakinya? Iya. Waduh. Ya nggak masalah sih kalau kayak gitu kan, cuma ya kalau bisa ya jangan lah kayak gitu. Maksudnya jangan itu ya kalau bisa disamain lah gitu, laki-laki sama perempuan, supaya kan nanti kalau misalnya ada trouble kayak gini kan, kalau perempuan semua kan nggak bisa ngenanganin. Tapi nggak terlalu ini juga sih, lupa sih sebenarnya berapa, tapi perempuannya emang lumayan banyak juga, lumayan banyak. Cowoknya juga ada beberapa, karena kita kan ber-27 mungkin ceweknya 10 apa berapa gitu, sisanya cowok-cowok deh. Dan satu lagi nih yang gue mau tanyain, tadi kan sempat pas naik itu sempat ngelewatin tangga yang hitam putih ya? Hitam aja. Yang hitam ya? Iya, dia ada diapit, ada 2 payung kanan kiri gitu, terus ada patungnya juga. Dan pas turun lu nggak ngelewatin situ? Pas turun nggak ngelewatin. Dan lu ngerasa lama pas turun? Lama banget. Sebenarnya kayak logikanya kalau turun itu lebih cepat daripada naik kan? Logikanya ya lebih. Kupikir kan paling jam 12 malam nih baru nyampe lah di base camp. Ternyata jam 2:30 subuh benar-benar baru di base camp. Tempat kita nginep gitu. Dan lu ngerasa kayak diputer-puterin gitu? Diputer-puter. Dan yang rombongan gue pun yang di depan gue itu pun juga sebenarnya bingung, ini jalannya bener nggak sih gitu, sampai dia tukeran sama yang tahu jalan gitu kan. Sampai tukeran gitu. Itu posisinya gue udah ngantuk banget bang, gue sampai jatuh berkali-kali, gue jalan sambil merem. Iya malam aja sih, malam kayak iya gitu. Udah malam banget. Jam 3 sampai base camp ya? 2:30. 2:30 iya. Wah,
Itu bukan malam, dini hari. Udah dini hari. Subuh itu. Iya, udah subuh. Itu pertama kalinya naik gunung gue turun jam segitu sih. Nah, tapi kan rombongan yang kesurupan ini masih stay Masih di di atas. pos 3 berarti ya? Iya, Dan sampai base camp itu di jam berapa? Pagi? jam 11 siang. Jam 11 siang? Jam 11 siang baru sampai. Waduh, lama juga ya berarti ya? Lama juga. Kayaknya nggak dengar cerita nih tentang kejadian yang temen lu yang kesurupan itu. Pas di base camp nggak ada cerita-cerita apa obrolan-obrolan tentang dia gitu. Di atas itu sih nggak diceritain sih yang sisa berenam itu gitu kan, termasuk dia. Jadi 5 orang itu mereka nggak cerita gitu. Oh, sempet keep gitu ya. Pokoknya Iya, kan gitu. dari Jadi nggak ngerti apa yang di pos 3 kejadian itu tuh kayak gimana. Jadi masih di keep sama mereka gitu. Entah benar-benar udah aman atau emang masih ada kejadian lagi tapi nggak mau ngomong gitu. Iya. Kita nggak tahu gitu. ya lumayan lama juga sih, dari jam sekian sampai base camp itu jam 11. Iya, jam 11 siang. Kayak mungkin ada trouble lagi yang lainnya jangan sampai tahu lah, mungkin di keep gitu ya Iya. mungkin ya. Nah, jadi dari yang 6 rombongan itu kan ada 2 orang lagi. Mereka bilang pas di pos 3 itu tuh ngejagain sini tuh katanya mereka berdua diganggu. Oke. Diganggunya nggak ngerti diganggu seperti apa, tapi mereka cerita gue diganggu di atas gitu, ngejagain si ini. Gue diganggu dan dia tuh ngeliat di atas warung itu kan dia ada kayak lubang gitu tuh bang. Jadi kelihatan gitu. Di atas kan kayak pepohonan gitu. Nah, salah satu orang rombongan gue ini yang ngejagain dia itu ngeliat dari atas tuh kayak ada sosok gitu, tapi sosok apanya nggak gitu tahu gitu. Tapi bener-bener Kayak itu dipantau gitu iya, ya. kayak dipantau. Oke. Dari lubang di atas itu kan ada lubangnya gitu. Lau memang dirimu indah ya, cuma mistisnya Iya, gak main-main. nggak main-main. Padahal kan niat lo kan buat naik gunung kayak itu kan buat have fun, buat liburan apa gimana kan, tapi kok dapet gangguan-gangguan yang nggak masuk di akal kayak gini. Iya. Itu juga pertama kalinya gue ngelihat orang kerasukan gitu. Oke. Itu pertama kali kayak Pertama gitu. kali. Gue pikir kan kayak apa ya, mungkin ngelihat hantu gitu kan oke. Masih bisa gue percaya gitu. Tapi kalau kayak kerasukan gitu kok kayak masih yang nggak mungkin aja gitu. Masa iya sih, masa iya gitu ya? Ya ternyata di depan mata gue seperti itu bang, gue kaget jadinya. Jadi makanya gue jiper dan gue milih balik ke shelter gitu karena emang feeling gue tuh udah nggak enak banget gitu. Udah pengen turun aja deh buru-buru gitu. Oke. Dan sampai sekarang nih nggak ada yang tahu ya di rombongan lu ini yang bawa wapak ya. Iya. Siapa yang nggak ada yang tahu Nggak ya? ada yang tahu. Oh ya itu bang, satu lagi. Jadi kan ada dua ini kan mereka temenan gitu kan. Yang salah satunya itu dia ternyata juga ngelihat sosok kayak yang gue lihat bang, tapi versinya dia itu dia ngelihatnya itu kayak mirip pocong, tapi dia cuman kayak dikerudungin gitu aja bang, kerudung putih gitu. Jadi kelihatannya emang kayak pocong, tapi dia ngelihatnya itu cuma ditudung gitu aja. Kayak Iya. pakai kupluk gitu mungkin ya. Bukan kayak gue sih, kayak gimana sih, pakai kerudung kayak kalau kayak cewek kan pakai hijab gitu kan, ini kayak cuma Gitu aja. iya. Nggak dipeniti gitu ya. Nggak dipeniti kayak Oke. gitu. Itu versinya dia, tapi kalau yang gue lihat itu ya bener-bener kayak pocong, ada iketan tali kepalanya gitu. Dan mukanya hitam. Mukanya hitam, gak kelihatan sih untungnya. Katanya sih kan kalau ngelihat muka pocong itu kan serem gitu kan. Iya. Itu pocakan paling serem lah dia bilang gitu. Tapi ini untungnya cuman kayak gelap gitu, nggak kelihatan. Yang Dan- kelihatan cuman si genderuwonya itu matanya merah, Oke, dan tinggi ya. Tinggi. Gede ya. tinggi. Oke nih, thank you banget kata Tasya, lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Lawu ya via Ceto di tahun 2021. Iya bang. Wah, banyak banget sih nih pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam pendakian lu pada saat itu ya. Termasuk ya jangan bawa apa-apa lah kalau mau ke gunung gitu, jangan bawa jimat atau wapak atau sejenisnya gitu ya. Tinggalin dulu baru naik gitu. Kan kita kan niat kita kan buat liburan, buat have fun, kok malah jadi kayak gini gara-gara satu orang tuh biasanya kalau kayak gitu. Iya. Gitu. Satu orang yang bawa wapak dan yang lain kena semua kayak gitu. Oke nih, sebelum kita mengakhiri video kali ini, Kak Tasya punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Kalau pesannya itu sih ya balik lagi sih ke diri kita masing-masing. Di sana itu kita harus jaga sikap, apalagi yang namanya Gunung Lawu. Tahu sendiri kan Gunung Lawu itu gunung Iya. paling angker di Jawa, di Pulau Jawa lah gitu. Jadi yang penting kita punya niat itu ya harus baik aja lah gitu. Tujuan kita baik karena kita kan bertamu ke mereka gitu. Kalau si kelakuan kita nggak ini gimana ya, kalau tujuan kita jelek
itu pasti akan trouble terus gitu. Paling itu sih, tahu sendiri lah Gunung Lawu itu gimana. Bener-bener masih angker banget, dan itu mistisnya emang benar-benar kental karena banyak sajian di mana-mana gitu. Iya benar banget sih. Oke nih, dan sedikit gue mau menambahkan bahwa saja cerita pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua nih. Lu bisa ngambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya nih. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman ya. Dan tentunya pasti safety dalam melakukan pendakian. Dan bawa kembali sampahmu turun. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Kak Tasya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.